Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Chandra Cahya Setia Pradana NIM 206319991 dan Nur Azizah NIM 206319958. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu penugasan Pancasila tentang pelanggaran sila pada Pancasila yang berada di lingkungan kami. Oh iya, pada kelompok kami akan mengambil permasalahan tentang kesenjangan atau konflik hablum minan nas yang ada di lingkungan kami. Dalam permasalahan ini terdapat dua sila sekaligus yang mencangkup atau mendasari permasalahan yang kami ambil, yaitu pada sila pertama dan sila kedua. Untuk yang pertama yaitu dasar dari sila pertama. Pada sila pertama, dalam ajaran agama Islam, setiap ibadah yang diperintahkan Allah adalah untuk meningkatkan hubungan vertikal dan horizontal secara seimbang. Hubungan vertikal yaitu hubungan kita kepada Allah, atau bisa disebut hablum minallah. Sedangkan hubungan horizontal adalah hubungan kita sesama makhluk Allah, atau hablum minan nas. Untuk dasar yang kedua yaitu pada sila kedua. Dalam Pancasila terdapat sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini berisi tentang keadilan dalam hakikat hidup sebagai warga negara Indonesia. Meski begitu, terdapat beberapa pelanggaran Pancasila pada sila kedua ini yang sering kita jumpai dalam masyarakat, baik dengan sadar ataupun tidak. Beberapa contoh pelanggaran Pancasila yaitu yang pertama, hablum minan nas. Yang kedua, memperkerjakan anak yang di bawah umur. Yang ketiga, adanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Dengan berbagai contoh pelanggaran sila kedua di atas, kelompok kami mengambil contoh pelanggaran sila kedua, yaitu kesenjangan hablum minan nas yang terjadi di lingkungan kami. Nah, untuk selanjutnya, hal mana bila dikaitkan dengan pengamalan kedua Pancasila tersebut di atas, maka pengamalan sila kedua Pancasila merupakan hubungan horizontal seorang hamba Allah, sementara pengamalan sila pertama Pancasila merupakan hubungan vertikal seorang hamba Allah. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terakomodir dalam ajaran agama Islam. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan dijawab pada slide-slide selanjutnya, yaitu yang pertama, apa itu pengertian hablum minan nas? Yang kedua, apa penyebab terjadinya konflik hablum minan nas? Yang ketiga, undang-undang yang berkaitan dengan hablum minan nas. Yang keempat, contoh kesenjangan hablum minan nas di sekitar lingkungan. Dan yang kelima adalah solusi untuk masalah kesenjangan hablum minan nas. Satu, pengertian hablum minan nas. Secara bahasa, arti hablum minan nas adalah hubungan dengan manusia. Adapun secara syariah, maknanya adalah interaksi dengan sesama manusia, di mana jaminan kepercayaan bagi para mukmin dan mukminat yang dibimbing oleh syariat Allah SWT. Hablum minan nas dilaksanakan dengan melakukan amalan lahir kita. Hidup bermasyarakat adalah sebuah ketentuan yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan dalam melaksanakan ibadah sholat, didirikan secara berjamaah adalah utama. 2. Penyebab terjadinya konflik hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia dapat menjelaskan keadaan hubungan kita dengan Allah. Artinya, ketika kita merasa hubungan dengan keluarga lagi jelek, hubungan dengan rekan sekerja atau teman sekelas juga begitu. Tiap kita bicara selalu ada yang keliru. Rasanya seluruh dunia menjadi musuh.
Bisa jadi hal tersebut merupakan alarm peringatan bahwa hablum minallah kita sedang dalam kondisi yang harus segera diperbaiki. 3. Undang-undang yang berkaitan dengan hablum minanas. Pasal 29 ayat 1 tentang kebebasan memeluk agama dan pasal 33 mengatur tentang kesejahteraan sosial. Pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum. 4. Contoh kesenjangan hablum minanas di sekitar lingkungan. A. Meremehkan orang lain. B. Tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. C. Tidak mendengarkan nasihat orang lain. D. Tidak memiliki rasa simpati. 5. Solusi untuk masalah kesenjangan hablum minanas. Dari ayat menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus menjaga tali silaturahmi sesama manusia. Allah memberikan resep-resep agar hubungan dengan sesama manusia dapat terjalin dengan harmonis. 7 resep tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6-12. A. Budayakan tabayun. Tabayun adalah mengecek kebenaran suatu berita yang sampai ke telinga kita. B. Budaya islah. Islah adalah meluruskan yang tidak lurus, mendamaikan yang tidak damai, merukunkan yang tidak rukun, termasuk meluruskan informasi yang salah. C. Hindarkan tasrihiyah, meremehkan atau memperolok-olokkan orang lain. D. Jangan menghina orang lain. E. Menjauhkan sikap suudzon atau buruk sangka. F. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. G. Jangan suka menggunjing orang lain atau ghibah. Bantuin ya. Bantuin, makasih kamu. Jika kamu sudah berani berempati, secara tidak sadar, kamu sudah membagi hidupmu menjadi berkat untuk orang lain. Bukannya kebersamaan itu indah? Baik, berikut tadi tayangan video contoh dari permasalahan yang kelompok kami ambil, yaitu contohnya tentang rasa empati. Dan kami rasa presentasi dari kelompok kami sudah cukup. Bila ada yang kurang berkenan, kami minta maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan bila ada pertanyaan tentang presentasi dari kelompok kami, bisa langsung bertanya setelah presentasi ini kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.